Ada tamu Habib datang, saya matur, Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu. Karena Habib ini biasa datang. Oh iya iya iya. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu, Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Waduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu baru-baru ini Gus Miftah ini dimarahi oleh oknum Habib Ba'alawi. Jadi gini teman-teman ceritanya, Gus Miftah ini itu kehadiran tamu seorang kiai. Lalu kemudian oknum Habib tersebut itu juga sering datang ke tempatnya Gus Miftah. Nah, otomatis Gus Miftah ini mengatakan kepada oknum Habib tersebut, "Bib, saya ingin menemui kiai tersebut dulu ya. Jadi nanti giliran Habib nanti ya." Kurang lebih seperti itu. Jadi kiai tersebut yang mau diajak ngobrol. Lalu kemudian oknum Habib tersebut itu marah-marah kepada Gus Miftah. Katanya, "Kamu itu tidak menghargai saya. Saya adalah cucu Nabi." Katanya gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Saya itu orang yang di tengah-tengah kontroversi habaib. Saya itu orang yang bersikukuh menghormati habaib. Kalau tidak karena hormati, karena apanya, minimal saya hormati karena takwanya, karena ilmunya. Tapi kadang-kadang gini wow, justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi niku teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, "Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu." Karena Habib ini biasa datang. Oh iya iya iya. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi. Nesu-nesu, Gus. Orang aja ini cucunya Rasulullah. Waduh ya Allah. Ini loh yang merusak sebenarnya. Maksud saya apa? Saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Enggak, awakmu saiki ngomong aku ke cucune Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik tak kandhani. Lah awakmu ki cucune Kanjeng Nabi tenan, malah orang ngaku-ngaku. Contoh Habib Lutfi. Waduh, Habib Lutfi itu enggak pernah ngaku aku ki lho cucune Nabi, enggak pernah, malah beliau malu. Makanya kenapa saya mencintai beliau, saya menghormati beliau. Yang merusak oknum-oknum yang mengatakan aku cucunya Rasulullah. Cucunya Rasulullah kok ngambekan, baperan, ngerekengan, mutungan. Ora pantes. Lah cucune Kanjeng Nabi itu ora bakal mutungan. Wong Kanjeng Nabi kira mutungan kok. Kanjeng Nabi mutungan tenan ra duwe umat. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya cerita Gus Miftah ini dimarah-marahi oleh oknum Habib Ba'alawi. Kan sudah dibilang ya Gus Miftah ya, bahwasanya ya Kiai Imad ini pernah mengatakan yaitu Habib Ba'alawi itu bukan cucu Rasul ya, melainkan adalah cucu Ubaidillah. Kamu nggak percaya sih ya, dimarahin kan? Sudah kena ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya meneliti nasab Ba'alawi itu bukan karena kebencian, tapi ingin mensucikan yaitu zuriyah Nabi SAW dari orang-orang yang suka mengklaim seperti itu. Namun mereka ini ya akhlaknya seperti itu ya teman-teman. Apalagi mereka ini ya mengaku zuriat Nabi, tapi ketika berceramah sangat jauh sekali yaitu ajaran Rasulullah SAW. Ajaran-ajarannya seperti apa? Doktrin menyesatkan ya, cerita-cerita khurafat yang mengagung-agungkan yaitu datuk-datuk mereka, bahwasanya yaitu klan mereka ini adalah waliullah, datuk-datuk mereka adalah wali-waliullah gitu ya teman-teman. Ya mereka ini hanya membanggakan nasab-nasab mereka. Enggak seperti Rasulullah ya teman-teman, ketika berceramah itu ya mengajak umat kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Ini malah mengajak kaum muslimin untuk berbuat syirik. Itulah oknum-oknum Habib Ba'alawi yang dimana mereka ini kalau berceramah ya doktrin-doktrin khurafat-khurafat yang menyesatkan kaum muslimin. Nah oke teman-teman, jadi ini ada video yaitu dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini ya meneliti nasab Ba'alawi ini dan mengatakan bahwasanya Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Untuk mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia, wabil khusus saudara-saudara saya,
warga Nahdliyin dan Nahdliyat bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah ataupun ilmu biologi. Dari tiga kesimpulan ini haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh lagi husnudonan terhadap nasab Ba'alawi ini, karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan batalnya nasab Ba'alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab, apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA, para ahli biologi. Saya hanya mengutip, dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi. Kata Mas Rumel, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Saya menukil Dr. Sugeng Sugiarto, saya menukil dari Dr. Ari Kaim bahwa Ba'alawi ini, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudara saya orang NU di mana saja berada, jangankan dia orang Arab, DNA-nya mereka bukan DNA, jangankan keturunan Nabi. Sekali lagi, saudara-saudaraku umat Islam di mana saja berada, wabil khusus saudara-saudara saya dari NU, bahwa berdasarkan penelitian dari pakar biologi, klan Ba'alawi yang panggil Habib ini jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Maka sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari, dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Ba'alawi ini, husnudon itu tidak lagi dibolehkan. Haram hukumnya husnudon kepada nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan main-main, ini keturunan Rasulullah, bermain-main dengan nasabnya baginda Nabi, menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya, bahkan membelanya dengan kedustaan dan kebohongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan batalnya nasab Ba'alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa sebenarnya. Dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, dimanapun, juga di Indonesia, tidak perlu fatwa sebenarnya. Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri. Batalnya Ba'alawi dibatalkan oleh darahnya, yang darahnya telah diteliti, darahnya telah diperiksa bahwa darahnya bukan darahnya Nabi. Jadi bukan Imaduddin Utsman yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, bukan Mufti Yaman yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi, bukan Dr. Yasin Al-Kalidari yang membatalkan Ba'alawi Habib-Habib ini sebagai keturunan Nabi, bukan Dr. Sugeng Sugiarto, bukan Dr. Ali Kaim. Tetapi yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi. Neraka ini. Urusannya ini urusan neraka, Mas Rumin. Manin tasabah ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi wal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, dia bukan turun Nabi, ngomong saya turunan Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan anaknya dari ayah yang diakuinya itu, bal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Ba'alawi ini sudah tahu, 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Kemudian orang-orang ini yang masih mendukungnya, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu, maka ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat, dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah, memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Seperti haramnya orang menafikan keturunan Rasul sebagai keturunan Rasul tanpa ada dalil, begitu pula haram memasukkan orang yang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani Utsman, yaitu tentang terkait masalah nasab Ba'alawi. Yang dimana nasab Ba'alawi ini ya, kata Kiai Imad, itu terputus dari Rasulullah SAW. Karena mereka ini menisbahkan kepada yaitu Ubaidillah
Ahmad bin Isa. Bahwasanya Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Jadi nasabnya itu mentok sampai kepada Ubaidillah, bukan kepada Ahmad bin Isa. Yang dimana Ahmad bin Isa ini ya sudah terverifikasi bahwasanya Ahmad bin Isa ini adalah garis keturunan dari Rasulullah SAW, yaitu nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan Ubaidillah ya teman-teman. Nah maka dari itu dengan adanya tesisnya Kiai Madun Al-Bantani ini ya kita ini semestinya semakin cerdas ya teman-teman. Karena apa yang dibukti-buktikan oleh Kiai Imad ini berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan bahkan hasil tes DNA. Yang dimana hasil tes DNA itu yaitu mengatakan bahwasanya darahnya Habib Alawi ini darahnya itu bukan golongan dari orang Arab, tapi orang Ajam. Orang Arab bukan, kok bisa mengaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya pernah melihat ya teman-teman, yaitu video dari Bahar bin Smith sering mengatakan bahwasanya di dalam tubuh ana ini ada darah suci, yaitu darah yang mengalir, darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu bohong ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita ini jangan sampai tertipu ya dengan ucapan-ucapan dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya Habib-Habib ini adalah zuriat Nabi. Seperti yang video pertama tadi ya teman-teman, yaitu Gus Miftah. Kasihan ya teman-teman. Gus Miftah dimarahin oleh Habib Alawi. Namun kalau mau sesat ya, sesatlah sendiri, jangan ngajak-ngajak umat ya teman-teman ya. Di samping dia mengatakan Habib mutungan, Habib kok mutungan gitu ya, Habib kok ngambekan gitu. Di samping itu malah meninggikan yaitu Habib Lutfi itu tidak pernah mengaku-ngaku zuriat Nabi. Itulah benar-benar Habib, katanya seperti itu. Lalu mereka juga Habib Alawi ya teman-teman, yang dinyatakan Kiai Imad adalah nasabnya itu terputus. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.